pernyataannya apakah dia mau melanjutkan, dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Kalau misalnya Mawar memberikan syarat, oke, saya akan mencabut semua laporan, tapi syaratnya tinggalkan Inara. Makanya harus ketemu dulu kan. Nggak mau melepasin arah lain. Mau bagaimanapun. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi film yang sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal perkembangan kasus Inara ya, yang dimana kita kemarin sudah sempat membahas soal Inara yang mau minta dinikahkan kepastian gitu kan. Kali ini kita bakal mendengar dari sisi Insanul Fahmi nih soal Inara yang minta kepastian ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa gosip yang udah mati drama di Indonesia gak pernah habis guys. Kita mulai videonya seri kali. Let's go. Inara minta kepastian pada Mawar, mau lanjut atau ajukan perceraian. Juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan, dan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Minta kejelasannya lah ya. Dia ini bakal jadi istri pertama atau istri kedua. Ya itulah, next. Inara juga sampai sekarang bukan kekeh sih, kayak minta pernikahannya disahkan secara negara. Itu nggak benar itu. Nggak benar ya, nggak benar itu. Itu jangan itu. Jadi saya pikir kita ini kan fokus kepada Mawa ya. Kalau Inara silakan saja nanti bicara kepada Inara. Saat ini kita fokus, Insan fokus untuk bisa melihat gentleman dia untuk ketemu ya. Nah, itu aja dulu fokus kita. Ya, mungkin Insan juga katanya sampai mau bakal bersetuju-setuju itu mungkin sebegitu menyesalkan mungkin. Ya, masih sayang sih, karena masih sayang. Sebenarnya ya seperti tanpa merendahkan harga diri juga, tapi ya itu kegiatan seperti yang saya ngomong. Bang, Karena mau bagaimanapun masih istri. pertanyaan saya masih sama dari awal kita ketemu sampai sekarang. Kalau misalnya Mawar memberikan syarat, oke, saya akan mencabut semua laporan, tapi syaratnya tinggalkan Inara. Makanya harus ketemu dulu kan. Nggak mau melepasin arah lain. Karena mau bagaimanapun dalam Islam juga kan perceraian itu hal yang paling tidak disukai kan. Jadi kalau misalnya itu mau diomongin juga di publik, apalagi dari ranah privasi, ya kan sebenarnya itu jadi hal yang tidak baik ya. Ya. Jadi di sini poinnya yang terpenting adalah Insanul memperjuangkan istri sah saat ini ya. Jadi itu istri sahnya dia perjuangkan. Kalau memang sudah ada titik dia sudah tidak mau, memang benar-benar nggak mau ketemu. Bentar, perasaan kan bapak ini yang bilang kalau Inara minta kepastian mau dinikahin secara resmi, tanggapannya kayak gimana? Kan bapak ini kan, terus sekarang udah beda lagi ketika sama Insanul. Ini ada videonya, ini nggak sih? Saya tadi sempat ngobrol dengan Inara ngasih ultimatum juga kepada Insanul. Ini fakta ya, bahwa Inara memberikan limit waktu kepada Insanul untuk memilih sampai dengan sebelum bulan puasa. Lihat, kan bapak ini yang buat statement itu. Mungkin aku yang salah paham ya. Tapi di sini bilang kok beda lagi gitu. Kalau Inara nggak minta kepastiannya ya. Sudah dilakukan upaya-upaya, ya sudah, tandanya ini sudah nggak ada ini lagi kan. Nah itu yang penting perjuangan ini biar media tahu bahwa Insanul sampai saat ini di tingkat dia untuk bisa ketemu Mawar, untuk bisa jumpa dengan keluarganya, bahkan minta maaf pun dia mau lakukan. Cuman yang memang sampai saat ini itu jadi hal yang menurut aku gak masuk akal adalah untuk video call anak juga nggak boleh. Oh, sampai sekarang belum bisa. Ya kan dibatasin, ya kan. Udah berapa lama, Bang? Belum. Kemarin udah sempat boleh, terus habis itu sama mbaknya nggak dibolehin lagi. Apa alasannya, Bang? Nah itu makanya menurut aku ini banyak banget kejanggalan ya kalau menurut aku. Kalau menurut aku ini lebih tepatnya lebih ke mengarah pada orang-orang di belakang yang terus menghasut supaya drama ini tetap panjang, ya kan, supaya bisa dimonetize terus. Nyalahin orang lain ya, kan yang salah dia. Terus muncul juga video I love you Mawar, I love you Inara nih.
Coba bang ngomong. Coba ngomong please. Jangan rame ntar. Enggak apa-apa. Lebih mau gitu. Ini nih yang nanya nih kemarin. Enggak, namanya siapa? Bilang I love you gitu. I love you siapa nih namanya? I love you Firda gitu. I love you Firda gitu. Firda langsung terbang loh ini. Sumpah kan. Dia seneng banget digangguin. Nah ini nih ya, kita lihat respon Inara ketika dibilang I love you sama Insanul Fahmi. I love you Mawa, I love you Inara ya. Nggak tahu lo itu. Lo alam serah. Lu bete gak sih sebenarnya lihat dia itu? Jujur agak mual juga sih. Agak mual. Lucu banget sih. Nggak kan kalau mual kan bisa karena Iya, reaksi asam lambung wajar. naik, ya Nggak kan, apa-apa. overthinking gitu kan. Jadi Biasa itu. biasa lah. Karena aku bukan tipe yang suka dirayu gitu. Emang agak geli emang. Ini Inara pun sampai mual ya. Inara minta kepastian jadi istri kedua atau istri satunya kalau Mawa pilih yang mundur. Insan ngejar Mawa untuk baikan dan tetap jadi istrinya. Ribet dibikin sendiri ya. Tapi dia selalu menyalahkan orang ketiga. Gak bisa dua pengen dijadiin satu, itu gak bisa Inara Fahmi ya. Karena dua wanita ini punya pemikiran yang beda. Gak kayak Inara yang punya pemikiran ya siap nih jadi poligami gitu kan. Nakal kali ya. Yuk kita lihat. Emang gak punya malu, ngebet banget sama laki orang. Waktu itu katanya yang ngelamar 300 orang. Yang istri sah siapa sih? Harusnya istri sah yang bicara spot ini. Dan kamu yang harusnya mundur. Aneh banget jadi orang. Secara jelas, tegas dan bijaksana. Minta menekankan Mawa untuk tegas dan bijaksana karena dia mau nikah resmi. Apa gak kena mental nantinya Mawa kedepannya jika madunya IR? Ditekan malu yang ada, terang-terangan depan kamera dan belum resmi negara aja bisa menekan Mawa, apalagi udah resmi negara. Ngeri kali Inara ini. Inara Inara malu. Inara muncul minta Mawa segera berjelas hubungannya dengan Insanul Fahmi karena ingin segera resmikan pernikahannya. Inara malu. Kan situ ya yang datang ke hubungannya Mawa sama Insanul. Kenapa tiba-tiba si Mawa yang suruh perjelas? Aturan situ yang perjelas hubungannya sama Insanul. Mendingan mundur kata gua. Inara, ntar lu malu sampai lu tua, sampai punya cucu, lu diungkit-ungkit terus sama netizen. Nggak belajar dari yang udah-udah. Inara, ya Allah, kamu tuh belajar dari mana Inara? Ya Allah, astagfirullahaladzim, istighfar. Kamu tiba-tiba muncul ingin minta kejelasan hubungan antara Mawa dan suaminya. Hai kamu kunaon? Kamu teh kunaon? Iya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Gelis-gelis kamu teh betul koclak keserian. Nih, ya, apaan kamu teh ya anu muncul kehidupan mereka ya. Harusnya kamu yang diperjelas hubungannya seperti gimana. Jangan minta memperjelas suami istrinya. Jangan minta memperjelas Mawa udah jelas istrinya ya. Kamu atau ini siapa itu laki-lakinya itu ya, nggak kasihan apa ngelihat gitu si Neng Gelis ini ya dihujat gitu, banyak dihujat oleh netizen gitu ya gara-gara ucapan-ucapannya yang menurut para istri itu sampai naik darah gitu ya, istri se-Indonesia naik darah meren gitu ya, karena omongan-omongannya memancing emosi orang gitu ya. Aduh kasihan atau itu siapa namanya suaminya itu. Ini perhatikan ini si Neng Gelis ini jangan sampai ngomongnya tuh anu aneh-aneh gitu ya. Kamu konon tidak dipantau atau gimana gitu. Ini kasihan loh. Setiap omongannya itu kan bikin orang-orang kesal, jengkel dan lucu sebetulnya mah yang seri gitu. Kok bisa gitu kayak gitu. Nah ini insan atau siapa itu laki-lakinya itu atau kasihan ini jangan diamin sendirian gitu. Kasih tahu loh harus ngomong gimana gitunya, dikasih tahu. Kamu teh jangan didiamin aja tuh, semakin banyak ngomong semakin banyak dihujat gitu karena omongannya itu aneh gitu. Aneh seperti ngomong di dunia naon gitunya, di dunia hayal atau dari seperti di alam bawah sadar gitu ngomongnya ya, di bawah karena alam aneh sadar gitu. Minta kejelasan, udah jelas atau hari istri pertamanya memberi nanti istrinya ya, nanti jelas sama kamu ini, tak gitu. Jadi harusnya dikasih tahu ini si insannya itu kasih tahu ini Inaranya nih, jangan sampai ngomong banyak ngomong di media, tapi istilahnya tuh bikin
para istri naik darah gitunya, dan para laki-laki yang sirikan gitu, jadi kasihan, malu loh itu, sampai 7 turunan nanti tuh diungkit-ungkit terus tuh. Itu yang sudah-sudah juga kan gitu kan, kalau pelakor gitu yang dianggapnya tidak istilahnya dianggapnya tidak aku malah aneh gitu, itu kan diungkitnya sampai wah dia udah baik aja, sudah istilahnya sudah kelihatan tobat aja masih aja diungkit gitu kan. Nah ini kasihan itu, nantinya takutnya anak-anaknya juga kena, kan yang udah juga begitu, kita yang berbuat, anak-anak kita yang kena, takutnya begitu gitu. Makanya udah stop, jangan mengucapkan sesuatu yang aneh-aneh, nanti takutnya kamu tadi kira rada-rada gitu. Kamu tuh kunaon. Ya astagfirullahaladzim, kunaon atau kamu gelis-gelis atau ya Allah, siapa yang mendoktrin kamu gitu sampai bisa setebal itu gitu. Minta Nggak diperiksa kepastian ya. lagi gitu. Kalau misalnya udah ngomong gitu, sebenarnya kamu perhatikan sama diri sendiri gitu, kira-kira ini omongan itu tepat apa enggak gitu. Terus suaminya tuh kumaha tuh, katanya udah jadi suami, kamu tanggung jawab loh, jangan sampai istrinya tuh kena mental gitu loh. Aduh gimana ini Ihsan itu, kamu tuh kumaha tuh, itu kasihan tuh istrinya tuh sampai ngomongnya kemana wae kayak orang nggak dipikir. Iya, soalnya yang harus nentuin itu kan Mawa nggak sih? Kepastian dari Insanul Fahmi itu kayak gimana? Tapi ya balik lagi, Inara kan istri kedua, dia ngerasa tergantungi. Kenapa jadi istri kedua nikah siri kan ya, ini impact jadi kegantung gak sih? Terakhir juga ada nih, dia kemakan sama omongan sendiri ya. Kita lihat Inara sekarang pernikahannya gak perlu diramaikan. Inara yang dulu pernikahannya harus diumumkan. Oke. Aku bukan anak gadis ya kan, yang Bukan anak gadis. harus kayak ini pernikahan pertama harus diramaikan, harus ada wali gitu. Jadi saat itu ya kebetulan dalam Islam itu kan pernikahan dan perceraian itu memang harus diumumkan kan, maksudnya supaya menghindari fitnah gitu loh. Jadi aku bukan anak gadis ya kan, yang Sering kemakan sama ucapannya sendiri ya. Jawabannya sesuai kondisi yang menguntungkan dirinya. Setahu saya setiap pernikahan harus ada wali. Ya, kita nggak tahu kan, circle yang Inara pelajarin itu beda gitu, dan itu dia ungkapkan di Densu. Ya gimana tanggapan kalian? Apakah Inara layak buat menentukan jadi istri sahnya Insanul Fahmi, buat minta kepastiannya sampai dia punya limit sebelum lebaran? Ya, aku undur diri dulu. Kalau ada salah kata atau salah pengucapan minta maaf. Silahkan kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan info yang menarik. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol apa? Subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.